Halo semua. Halo. Masih di Pulang Ngajar. Pulang aja. Aduh, Gimana? nyangkut nih. Cari posisi dulu, cari posisi. nyangkut. Aduh. Capek banget kayaknya. Hah? Iya lumayan nih tadi pulang ajar. Pulang Ngajar. Nah, ini masih weekday. Masih weekday. Kebetulan kalau kita trace ke video ini di take udah mulai minggu liburan ya. Ya betul. Udah mulai minggu liburan, ada yang bagi rapot. Kalau yang sekolah, Kalau sekolah, yang kuliah mah nggak ada bagi rapot. yang kuliah ya Bagi apa sih namanya tuh? enggak belum. Libur ini aja, libur apa? Nataru. Liburan Nataru aja. Oh, Nataru ya. Belum sampai UAS dan segala macam lah gitu. Cuman yang menarik nih sepanjang tahun ini, sepanjang tahun atau semester ganjil ini kan sama ya sekarang Sama, adik Desmond sama. juga. Semester ganjil ini tuh kalau teman-teman sih ya, teman-teman di kampus tuh banyak yang mengeluh ini, wah lagi capek banget. Semester ganjil tuh lagi capek banget gitu. Capeknya kenapa? Padat gitu ya, padat ngajarnya. Ada beberapa kampus mungkin yang di kurikulumnya terlihat bobotnya sedikit TSK-nya, tapi mungkin entah kenapa kok terasa lelah gitu si proses mengajar ini. Terus di kelas juga teman-teman mahasiswa juga banyak yang ngeluhnya tuh bukan karena ini ya, tapi nggak tahu nih kayak capek banget Pak, gitu. Kayak tanggal merahnya sedikit kali. Kayaknya Di semester ganjil 1 ganjil mah ganjil sedikit banget, terus tugasnya banyak yang numpuk kayak gitu-gitu. Apa ya? Jadi kayak sebenarnya jadi kayak ini teh yang dicari dari aktivitas ini nggak sih gitu ya? Capek ini teh gitu. Dari belajarnya, dari ngajarnya capek, dari belajarnya kok terasa capek gitu. Sebenarnya apa gitu esensi dari kegiatan ini teh gitu. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, kok akhirnya di akhir tahun ini tuh, di akhir tahun 2025 ini, terus di akhir aktivitas segala macam tuh kayaknya liburan tuh apa relief ya, melegakan gitu. Nyambung dong. Gak ada nyambung nih. Iya, jadi memang ada proses belajar, ada proses mengajar. Nah, belajar itu sebetulnya ya untuk murid, untuk mahasiswa gitu ya. Ngajar untuk dosen, dan sebenarnya dosen juga nggak cuma ngajar, belajar juga kan gitu ya. Cuman apakah harus secapek ini gitu? Ya betul. Nah kan ada yang bilang katanya memang proses belajar paling tinggi itu adalah di ketika mengajar gitu. Jadi pada hakikatnya mah si mengajar teh kan belajar juga gitu. Oh iya. Jadi, cuman nggak tahu ya kalau dosen nggak tahu. Ya belajar juga lah. ya maksudnya kan gini, orang-orang tuh selalu bilang kalau guru-guru itu jangan cuma mengajar, karena mengajar itu kan hanya transfer ilmu, tapi juga harus bisa mendidik. Kalau mendidik kan semua elemen lah ya gitu. Jadi di kelas itu sebagai fasilitator aja. Nah, tapi udahlah kita sisihkan yang mendidiknya gitu ya. Nah, kita proses yang transfer ilmunya, mengajarnya. Tadi kan jangan cuma ngajar, harus mendidik juga. Tapi tunjangannya mengajar doang. Kalau mendidik, kalau guru sampai mendidik, terus fungsinya orang tua di rumah apa? Nah, berarti kita bahas dulu nih ya, berdasarkan ini ya cerita keluh kesah di semester ganjil ini ya. Belajar dan mengajar itu seperti apa sih sebetulnya yang esensinya gitu. Esensinya ya, apakah cuma ngejar capeknya doang atau gimana? Capeknya doang, ataukah ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita dapat nih gitu. Ya gimana pengalaman Anda gimana? Pengalaman saya gimana tadi esensinya? Iya, esensinya gimana menurut Anda gitu ya. Ngajar itu seperti apa, mengajar itu gitu ya. Terus kan sebenarnya mengalami juga kan proses belajar sebelum mengajar tuh pasti belajar dulu gitu. Nah, menurut Om ini gimana nih? Esensinya gimana sih gitu? Oh, kalau sampai ke esensi mungkin kita juga masih tahap pencarian mungkin ya, nggak apa
bakal terus lah kalau mencari esensi Betul. dari belajar mengajar mah nggak bisa Kan langsung belajar apa. sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Betul. Sampai ke negeri Cina nggak? Boleh lah. Oh, boleh. Nah, jangan ditahu itu. Sejauh ya pengalaman saya yang baru sedikit dalam proses belajar mengajar itu tuh sebenarnya ada perbedaan waktu karena mungkin kita berada di era transisi ya. Transisi dari kan kita millennials nih. Millennials. Kita tuh sempat mengajar generasi terakhir millennials, bukan generasi terakhir, angkatan terakhir millennials, dan didominasi oleh Gen Z kan, Gen Z gitu. Jadi orang merasakan pada saat awal mengajar itu juga mengajar angkatan terakhir dari millennials, dimana waktu itu zillennials. Dimana waktu itu mengajar itu lebih sifatnya ke sama kayak yang kita alami gitu, jadi sumber dari informasi pengetahuan itu ya guru atau dosen yang ada di kelas itu. Semuanya ada di situ, dan pada waktu itu ya sekitar tahun 2016 17 itu internet ya udah ini, tapi belum banyak yang memanfaatkan secara maksimal gitu di internet sebagai pusat informasi itu. Tidak semasif sekarang. Tidak semasif sekarang. Nah, setelahnya kan lebih banyak ngajar Gen Z. Nah, di sini sebenarnya pengalaman yang menurut orang tuh cukup berbeda ya gitu. Terus karena Gen Z tuh kita tuh harus lebih jadi mentor, teman mentor gitu dibanding mentor tutor kan Anda. Mentor. Siap. Saya nggak tahu bedanya mentor sama tutor apa ya. Nanti Anda aja yang jelasin. Tapi ya lebih ke menjadi mentor, teman diskusi gitu. Terus harus bisa merangsang mereka untuk belajar lebih mandiri gitu ya. Jadi mencari segala sesuatunya sendiri. Tapi di satu sisi juga harus tetap ada untuk dijadikan sumber untuk ditanya gitu. Ya mau nggak mau gitu, akhirnya harus updating segala sesuatu gitu. Dan baru di angkatan Gen Z ini orang merasakan bahwa improvisasi di rancangan pembelajaran semester itu luar biasa gitu. Jadi kadang kalau patuh banget pun kita bisa nggak up to date gitu. Ya, betul. Jadi benar-benar harus improvisasinya kan biasanya biasa. Rancangan mah baru rencana ya. Ya. Nah, itu bedanya sama di awal ngajar gitu, bisa tepat gitu di situ ya. Pas di Gen Z itu bisa berubah di satu angkatan ke angkatan lain, di satu mata kuliah tuh bisa berubah gitu sih. Konteksnya dan segala macam itu bisa berubah gitu. Menyesuaikan dengan kondisi ya. Dengan kondisi gitu. Nah, kan berarti mengajar itu ya, proses mengajar. Nah, selama ini ketika Anda mengajar kan perlu belajar. Iya. Nah, itu biasanya belajarnya seperti apa kalau seorang dosen? Kok yang terus yang ditanya anjing dia ya, ditanya. Nanti kan udah Anda keburu habis. Pas saya keburu habis. Oke, sama juga. Jadi ada perbedaan dari cara saya belajar gitu. Tapi basicnya kan sebenarnya orang yang suka belajar ya. Saya lebih cenderung pemalas gitu. Jadi sama kan. Cuman tapi kalau baca buku suka, kalau belajar ya suka. Sampai sekarang saya belum bisa memecahkan persamaan kuadrat. Ini kan Anda bukan dosen matematika lah. Ya, hal yang sangat lumrah ya. Dia kalau menggambar kan menurut dia gampang, menurut kita susah. Beda itu. Jadi ya dulu di awal-awal ngajar ya pasti updating baca buku dan segala macam. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak mempergunakan AI sebagai sumber jadi guru orang gitu. Nah, di situ biasanya tuh saya lebih banyak ngasih studi kasus ke ChatGPT untuk ngajarin ke saya gitu. Misalnya contoh udah nggak percaya manusia lagi. Untuk menjadi pengajar. Oh, jadi maksud tetap belajar, maksudnya kayak gini, podcast kayak gini tuh orang juga proses belajar orang kan. Ada sudut pandang dari sosial, dari sudut pandang dari sains, itu kadang-kadang orang dibawa nih contoh real.
kita dulu punya satu konten yang dia ngomongin tentang apa namanya Newton, tentang Newton. Terus sempat ngebahas tentang hukum kekekalan energi. Nah, itu mun orang tidak melakukan podcast pada waktu itu mungkin nggak akan ngeh tentang itu. Nah, akhirnya hukum kekekalan energi itu kurang dipakai untuk brainwash atau ngebimbing satu anak untuk bikin video dokumenter tentang sampah berdasar pada hukum kekekalan energi itu. Jadi nggak ngomongin milah-milah sampah lagi, karena sampah itu ada dia definisinya nggak mutlak. Sampah itu ada karena kita pikir dia sampah. Nah, kalau kita punya pemikiran bahwa ada hukum kekekalan energi, maka dia juga ada energi, juga energi gitu. Jadi gimana si video dokumenter itu tuh akhirnya berusaha mengubah mindset orang dan menyisipkan si prinsip-prinsip yang tadi hukum kekekalan energi. Nah, itu orang belajar di sini gitu dari podcast itu. Terus yang terakhir itu baru kemarin apa namanya tuh belajar itu. Jadi orang menghadapi satu mahasiswa yang mengalami depresi. Depresi, dan dia tuh dibully dari kelas 1 SD gitu sampai sampai kuliah? Enggak, sampai SMK-nya. Justru di kuliah itu dia menemukan ketenangan karena teman-temannya bisa nerima dia gitu. Nggak deket sama keluarganya, sama bapaknya, ibunya gitu ya. Yang terakhir itu ya diajak ngobrol gitu ya. Karena dia sempat nanya, kalau di sini ada konseling nggak? Layanan konseling. Aduh, nggak ada, udah ngobrol aja sama saya gitu. Ngobrol segala macam, dia cerita self harm ada, sampai terakhir itu dia sempat bertanya, apa yang bikin saya nggak harus bunuh diri, Pak? Di situ saya, aduh gimana nih. Nah, tapi di satu sisi saya juga nemuin dia tuh gambarnya bagus banget. Dan selama SMK, dari sejak SMK itu dia tuh menghidupi dirinya dan keluarganya dari jualan gambar atau ilustrasi itu digital. Open commission gitu ya. Open commission, dan akhirnya bisa membiayai kuliah itu dari situ juga. Termasuk juga membiayai keluarganya dari situ. Terus di situ kan orang gimana caranya supaya dia bisa berkembang secara maksimal gitu ya. Nah, karena orang bukan orang psikologi di situ, tapi Anda konsul kan dengan istri Anda? Konsul ya, cerita, cuman dia nggak bisa ngasih terlalu banyak. Ini kan harus berhadapan langsung gitu ya. Betul. Cuman karena saya penasaran, saya ngobrol lah sama ChatGPT itu tentang neuropsikologi sama neuroscience gitu di situ. Nah, akhirnya dapatlah tentang nggak bisa nyimpulin sendiri ya, tapi di situ belajar tentang gimana rasa cemas, ketakutan itu diproses di sistem limbik, berpusat di amigdala, kelogisan itu ada di prefrontal cortex. Bagaimana kita membangkitkan insting itu atau melatih insting di bansal ganglia gitu-gitu. Nah, itu juga cara akhirnya untuk saya belajar untuk menangani teman-teman mahasiswa yang kondisinya kurang lebih sama gitu. Jadi nggak nonton Profesor Yu itu, Dokter Yu itu. Nggak tahu. Ahli neuro. Nggak tahu. Jadi intinya mah belajar itu memang bukan berarti tadi ya, bukan berarti harus memecahkan persamaan gua tapi ada hal lain sebetulnya. Nah, kadang-kadang mungkin kalau di profesi dosen atau guru gitu ya, secara tidak sengaja ketika kita melihat realita, kita tuh sebetulnya bisa belajar termasuk tadi ya contoh kasusnya. Belajarnya seperti itu gitu. Salah satu cara. Tapi kan ketika sudah belajar, nah kita punya bekal lain ketika kita akan mengajar. Justru berkembang akhirnya gitu ya. Nah, kalau Om Diki gimana nih? Apanya? Bagaimana posisi? Bentar, ini disclaimer dulu. Anda berdua tahu, semenjak sekolah saya ini alfanya 3 bulan dalam setahun. Itu kan dari situ dulu aja udah ini ya, maksudnya kayaknya di sekolah kita itu rekor bolos panjang masa masih orang lah peringkat 1. Orang masih yakin gitu. Karena tadinya mikir juga gitu, orang tuh memang tidak suka belajar lah gitu. Ternyata makin kesini
setelah umur 20 sekian teh akhirnya sadar gitu. 20 sekian teh orang teh kayaknya asal loba hayang nyaho, pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu itu. Ternyata akhirnya disadari, oh bukan nggak suka belajar ternyata orang teh gitu. Cuman hanya saja tidak suka sekolah gitu. Itu ternyata adalah dua hal yang berbeda ya. Tidak suka sekolah dengan tidak suka belajar gitu. Karena ya tadi ternyata untuk mengetahui sesuatu akhirnya sadar kita teh belajar sesuatu gitu di situ. Anda nggak suka sekolah karena nggak suka desain seragamnya. Semuanya. ya pokoknya akhirnya kan itu udah dalam selang beberapa tahun lagi ada kesempatan untuk mengajar. Ya. Gitu. Ada kesempatan untuk mengajar. Ternyata kenapa? Ya, maksudnya mikir kenapa ketika jam mengajar itu kok menikmati banget gitu. Salah satu indikatornya itu gampang lah. Tapi kan masalahnya gini. Masalahnya di awal-awal orang dikasih jam mengajar itu pagi. Orang paling bisa bangun pagi. Tapi kan itu tersiksanya itu cuma di situ aja ketika udah sampai kelas. Si kelas jam pelajaran teh bablas terus, lebih terus Di awal-awal teh belum bisa kontrol itu. Yang nggak bisa dikontrol teh karena keasikan. Keasikan ngajar. Karena keasikan. Akhirnya mikir lagi kan, ternyata doyan gitu. Ternyata teh ada yang dinikmati. Dan akhirnya makin beberapa tahun berjalan teh mikir lagi. Ketika orang mengajar teh ternyata bukan murid yang belajar, mungkin murid yang belajar. Tapi pada dasarnya orang sebenarnya nu belajar teh gitu. Ketika saya mengajar teh, ternyata orang nu belajar itu bukan murid. Maksudnya kayaknya orang mendapatkan sesuatu hal baru teh, belajar sesuatu teh lebih banyak daripada aku yang aku kasih ke murid gitu. Yang aku kasih. Gitu. Keren banget ya. Keren sekali. Gokil gak? dari orang yang jarang sekolah. Dan tapi tutor kan of the year ini si perubahan mindset ini kan sebetulnya ya itu tadi karena belajar sebetulnya. Ya kan belajar dari hal-hal yang sebetulnya tidak kita sadari, tidak terjadwal kan, tidak terjadwal. Tapi kan hal-hal itu muncul mungkin di momen-momen tertentu dan kita belajar dari situ gitu. Maksudnya kan setiap hal momen, setiap kegiatan itu pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Maksudnya kita bisa belajar dari situ. Iya, apalagi Bapak ini mengajarnya Gen Z atau zilenial lah gitu. Kami mah Gen Alpha Sudah masuk ke Alpha ini. Kami mengajarnya Gen Alpha. Bentar lagi saya menghadapi Gen Alpha. Nanti Anda banyak belajar sesuatu sama saya nanti. Diajarin bagaimana cara menghadapi Gen Alpha. Dengan bahasa-bahasa yang aneh. Kalau saya dulu kan ada proses masih mengajar. Ya. Nah, cuman beberapa tahun kebelakangan ini kan sudah tidak lagi mengajar. Paling senior. Ya, senior bukan senior. Iya, di antara kita kan paling senior jadi pengajar. Oh iya. Dan masih milenials ya yang diajarnya. Masih milenial. Atau udah baby boomer. Baby boomer. Kalau baby boomer ada, Pak. Oh iya, di lembaga kita ini masih ada baby boomer dulu gitu. Cuman ya sudah beres lah gitu ya. Nah, cuman kan mengajar udah lama tuh enggak gitu ya. Tapi ternyata walaupun lama tidak mengajar, ternyata setiap hari juga saya belajar hal yang baru gitu. Apalagi di dunia yang di non formal ya. Maksudnya kan saya di posisi di sekolahan non formal gitu ya, bukan sekolah formal. Ketika di non formal itu banyak hal yang tidak bisa terwadahi di sekolah formal. Akhirnya mereka itu mencarilah alternatif ke sekolah non formal gitu ya. Ada yang ke homeschooling, ke informal gitu, ada yang ke non formal. Nah, justru saya belajar banyak tuh di situ untuk mengurai semua hal-hal yang mungkin di sekolah formal tuh tidak bisa terwadahi gitu ya, tidak bisa selesai. Tapi kita uraikan permasalahannya apa dan cari solusi-solusinya gitu. Makanya dari situ saya berhenti mengajar tapi belajar untuk itu gitu.
Ini setelah hatam di formal kan hatam nih di Iya. formal ya kan udah hatam Hatam. ternyata ketika ke platform lain gitu belajar ternyata masih banyak yang bisa digali gitu. Iya. Dan sekarang tetap ngajar kan. Ngajarnya Ngajarnya beda lagi. levelnya beda lagi. Ngajarnya sekarang baby boomer Baru. Ngajarin para pengajar. gitu gitu. Jadi lumayan lah ya. Nah, Menarik juga ini. menarik. Nah, cuman gini, yang jadi masalah di lapangan itu ya kalau lihat kasus-kasus ya, mungkin di perkuliahan juga ada gitu ya. Itu banyak anak-anak yang nggak mau belajar Ya. gitu. Tapi kondisinya dia itu hadir di sekolah, hadir di kampus gitu ya. Hanya ingin menyelesaikan studinya. Ya. Tapi belajarnya nggak mau, Belajarnya nggak mau. gitu. Makanya kadang-kadang kan ada yang kalau di sekolah formal tuh banyak yang anak yang bikin ulah, Ya. bikin hal-hal yang tadi kalau si Om ini mah kan dia nggak sekolah karena ya sudah weh. Gitu. Tapi kan ini yang hadir di kelas terus kemudian dia nggak mau belajar tapi dia membuat suasana kelas mungkin jadi tidak kondusif Ya. untuk belajar, Cari perhatian. cari perhatian gitu. Nah kalau di Siapa tuh sebutin namanya? kalau Coy. di kampus ada nggak yang kayak gitu? Banyak apalagi kan ini ya prodi yang saya bukan naungi ya, saya berada di bawah prodi desain ya, yang dia di bawah induknya seni rupa dan humaniora. Jadi kurang lebih ya yang ada di situ ya menurut saya sih memang kurang lebih tipikalnya sama kayak saya dulu waktu sekolah, atau mungkin jadi kayak gini tanpa membeda-bedakan keilmuan satu dengan yang lainnya. Cuman ya kalau kita bilang di Indonesia yang punya tujuan untuk berkuliah desain atau seni itu ya minoritas gitu. Selebihnya maksudnya punya tujuan ya, saya pengen kuliah di sini, saya pengen kuliah di desain. Tapi yang mayoritas dari orang-orang atau mahasiswa yang ada di situ lebih ke menghindari matematik dan yang formal gitu ya. Udah ini aja deh yang gampang. Nggak semuanya, mungkin kalau kita ngomong di kampus-kampus besar gitu, kampus negeri gitu-gitu, ya mungkin mayoritas punya tujuan di situ. Tapi karena banyak juga kampus-kampus yang menengah ke bawah dari sisi akreditasi atau yang lain-lain, yang anak-anaknya juga sebenarnya motivasinya untuk dapat gelar sarjana, tapi yang gampang deh gitu. Yang emang di awal nggak ada MKDU gitu? MKDU? Mata kuliah dasar umum yang ada. Matematika ada lagi gitu. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Matematika mah nggak masuk MKDU. Oh enggak ya? Yang MKDU itu cuman Pancasila, ke warganegaraan, agama, Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau di saya ada dulu MKDU-nya karena jurusan saya. Lah iya itu mah nggak dasar-dasar amat. Sampai semester berapa juga belajar. Enggak ada MKDU-nya untuk itu gitu. Cuma jadi Matdas. matematika dasar itu. Iya kebanyakan, bukan kebanyakan, ya pasti ada dan selalu ada gitu di setiap angkatan yang kurang lebih kayak gitu tadi tipikalnya. Tapi balik lagi sebenarnya kan bahwa setiap manusia juga pengen hidupnya lebih baik gitu. Iya. Dan ada alasan kenapa dia cari perhatian atau bikin suasana nggak kondusif kayak gitu. Ya saya sih berusaha untuk yang tadi, kita nggak bisa jadi kayak pengadil atau guru yang menghakimi di depan di dalam kelas. Tambah kayak gitu ya tambah brutal mungkin ya gitu. Betul. Tapi ketika jadi teman, ketika jadi mentor mungkin ya, dan mau mungkin hal kecil atau tindakan kecil dari kita, saran orang sih ya, tips mungkin atau yang saya lakukan biasanya ya mendengarkan apa yang mereka mau gitu, siapa mereka gitu. Kayaknya semua orang juga pengen didengerin gitu. Ya betul. Student based learning gitu. Tapi memang yang menjadi orang mau belajar itu sebetulnya kan ada keinginan dulu. Ya. Jadi dia pengen tahu dulu nih kayak Om Dika gitu ya, Om Panji gitu kan sama. Pengen tahu dulu nih gitu. Nah kadang-kadang ketika ada rasa ingin tahu itu, dia mengeksplor justru jauh lebih banyak waktu kan dibandingkan kalau disuruh.
Ya, Ya kan, betul. coba pelajari ini kan belum tentu bisa 2 jam gitu ya, 15 menit ya kadang-kadang malas gitu. Tapi kalau diri sendiri, Ya, saya perlu ini gitu ya, saya pengen belajar ini, itu 2 jam tuh nggak akan kerasa gitu, biasanya begitu. Ya kalau enjoy sih. Kalau enjoy. Kalau enjoy pasti nggak akan kerasa waktu gitu. Kan good time apa runs faster gitu. Wes. Nah kalau Om Dika ini gimana nih? Apanya? Kalau ada orang atau siswa yang memang malas belajar tuh, apa yang dilakukan gitu? Kebetulan murid-murid saya pada dasarnya pada malas. Saya juga pada dasarnya malas. Jadi bagaimana cara ngatasin? Maksudnya tidak sesulit itu karena sama-sama pemalas ya. Ya. Satu frekuensi. Iya gitu. Ketika dua pemalas bertemu itu kayaknya cari solusinya tidak sulit. Tapi poinnya poinnya selalu selalu punya mindset gini ketika murid tidak tertarik dengan apa yang kita bahas, itu salahnya di orang berarti gitu. ya. Berarti salahnya di orang, apakah proses berkomunikasinya nggak bagus apa gimana? Ya kita akalin juga ya mau nggak mau gimana kan, kalau misalnya si kegiatan kelas itu menyenangkan tuh bagi dua sisi gitu. Ya. Buat saya dan buat si anak gitu. Ya ketika si anaknya tidak menyenangkan, otomatis tidak menyenangkan juga nanti suasananya buat saya gitu. Dan saya tidak mau itu. Saya harus selalu menyenangkan apapun gitu. Kalau tidak menyenangkan pasti sudah lama ditinggalkan. Gitu. Karena ini Om, karena di media sosial tuh saya sempat nonton beberapa konten. Kan saat ini pemerintah itu lagi menggalakkan pembelajaran mendalam tuh, Deep learning. yang pembelajaran itu dia itu harus ada mindful gitu ya, meaningful sama joyful. Menyenangkan, menggembirakan. gitu. Nah ternyata beberapa guru ini salah mengartikan. Jadi mereka itu menganggap bahwa dirinya menjadi badut di kelas. Jadi karena pembelajaran harus menyenangkan, jadi saya teh harus bikin ice breaking setiap pembelajaran, terus kemudian anak-anak itu nggak boleh serius gitu. Nah guru ini menganggap bahwa orang tentunya jadi badut nih gitu. Padahal menurut setelah Anda dia gimana itu? Padahal setelah dia jadi badut juga belum tentu menyenangkan si anak gitu. Saya kalau jadi muridnya, saya takut badut. Takut badut ya Om ya. Iya, Saya badut. lempar. Badut yang itu yang apa? Yang badut Dufan itu saya takut. Bukan yang ada di Solokan. Saya lupa film apa itu. Lupa lah. Film It. Di film itu. Gitu. Menurut Anda gimana tuh Om, pernyataan itu guru itu menjadi badut? Nggak perlu, saya juga nggak pernah berpikir bahwa harus jadi badut gitu untuk menjadi membuat suasana menjadi menggembirakan, menjadi joyful gitu. Ya. Karena ya yang penting mah joyful itu ya apa ya, membuat si murid menyenangi yang dilakukan adalah kita harus tahu apa yang diinginkan gitu, apa yang diinginkan si murid itu kita harus gali dulu, itu aja. Gak usah jadi badut, yang penting tepat gitu, metodenya tepat, dan kita tahu si muridnya kok kita kadang ngajarin gini ya. Enggak bukan mau ngajarin. Kan ini mah pengalaman, berbagi pengalaman. Iya. Nanti selalu menanyakan di luar materi yang disampaikan. Selalu harus tahu di awal ketemu tuh hal apa yang menarik buat dia gitu. Misalnya yang satu, memang tertarik banget sama musik. Apapun yang kita jelasin itu bakal dikaitin ke musik gitu. Iya. Pintu gerbangnya dari situ. Betul. Ya. Gerbangnya Misalnya itu. yang satu sukanya ngegambar, apapun yang kita sampein sambungin lah ke hal yang dia suka, menggambar gitu. Kayaknya dengan kayak gitu si muridnya kan lebih enjoy gitu. Jadi joyfulnya di situ gitu. Nah, fakta sebetulnya kalau anak-anak belajar
atau kita lah ya, sebetulnya setiap hari kalau dibuat suasana untuk belajar yang mungkin bentuknya ruangan kotak gitu ya, terus bersama dengan yang lain, terus kemudian ada satu guru di depan yang menjelaskan, faktanya itu sebetulnya anak itu bisa menyerap materi itu hanya sekitar 2 jam gitu, maksimal gitu. Jadi konsentrasi dan kondisi itu dia itu maksimalnya bisanya hanya sampai 2 jam dengan metode seperti itu dengan metode yang begitu gitu. Nah, ceramah gitu. Bisa dengan ceramah, dengan metode yang lain gitu ya. Apapun gitu yang namanya belajar dikondisikan, mengkondisikan orang, dia itu akan konsentrasinya hanya di sekitar 2 jam. Gitu. Berbeda dengan tadi tidak dikondisikan. Saya tidak mengkondisikan belajar tapi pengen tahu, itu bisa lebih dari 2 jam untuk tahu sesuatu itu gitu. Tapi kalau mengkondisikan itu pasti maksimalnya hanya di 2 jam gitu. Jadi kan sayang tuh. Itu kalau belajar dari pagi sampai sore, sedangkan yang masuk cuma 2 jam. Iya, sisanya itu kalau guru lebih yang misalkan jam ke berapa ya, berarti jam ketiga atau keempat lah mata pelajaran sampai pulang itu sudah pasti agak kesusahan. Makanya kadang-kadang tuh matematika itu selalu di awal gitu, di jam-jam awal gitu, karena butuh konsentrasi yang tadi gitu. Sama ini mungkin ya, jadi mungkin kalau yang kita pernah ngurusin akreditasi gitu ya, kan ada rasio guru siswa atau rasio dosen mahasiswa gitu. Nah itu sebenarnya tadi kalau misalnya bisa dimaknai maknai yang tadi Om Dika bilang tadi gitu, sampai ketika guru atau dosen atau pengajar lah di situ mau untuk turun memahami siswanya atau peserta didiknya, itu kan guru juga mahasiswa, guru juga manusia ya, punya kapasitas gitu untuk terus menerus itu ada titik lelah atau titik capeknya. Rasio itu berfungsi untuk itu kan sebenarnya kalau bisa dimaknai, bukan cuman masalah besar ruangan atau enggak gitu, tapi kapasitas pengajar sebagai manusia untuk memahami manusia lainnya gitu. Nah yang itu kesulitannya orang di situ pasti ketika orang misalnya dikasih kelas dengan siswa 20 nggak jangan orang pasti jangan orang bisa melakukan ini karena dengan sedikit orang itu 1 atau 2 lah gitu. Ya makanya kan gitu, memang secara belajar nih ya, gaya belajar anak-anak berkelompok itu ada juga yang memang bisa masuk secara berkelompok gitu, tapi banyak juga yang sebetulnya tidak bisa. Jadi hanya ikut-ikutan arus sebetulnya gitu. Guru memberikan informasi tentang ini gitu ya, kerjakan ini gitu. Tapi setelah itu biasanya lupa gitu ya, anak-anaknya gitu. Beda, ada juga kan, ada yang apa yang disampaikan guru dia tahu gitu ya, dia catat, terus kemudian ngerjain soalnya dia bisa, besoknya beberapa hari yang lalu dia masih ingat, itu ada juga gitu. Tapi si posisinya itu kan sama-sama banyak sebetulnya gitu. Jadi kita nggak bisa menganalisis kalau misalkan satu kelas 20 semuanya akan bisa matematika, enggak gitu. Apalagi kalau di sekolah formal yang untuk dasmen gitu ya, SD, SMP, SMA, itu kan 1 minggu itu berapa mapel tuh yang harus dipelajari. Dan di repeat di minggu depannya kan gitu lagi gitu. Iya lumayan. Maksudnya ya banyak lah gitu ya, ininya aspek-aspek kalau kita ngomongin belajar mengajar itu betul. Kayaknya juga yang kita diskusin sekarang tuh baru 0, sekian persen dari keseluruhan itu. Nah, gitu. Makanya jadi penasaran kalau ketika dulu nih anak-anak mah kan sekolah ya, masuk sekolah gitu, kan maksudnya apa nggak capek gitu belajar dengan belajar kayak gitu? Salah, bukan berarti saya masuk sekolah masuk kelas itu belajar, enggak. Di dalam itu saya butuh ngobrol. Iya. Ya, motivasinya kan beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang masuk kelas tuh saya emang pengen ketemu si A gitu kan, bisa memandangi gitu. Ada yang saya mau dengerin si ini curhat gitu kan, banyak. Kalau ada teman saya itu sekolah biasanya babal sama saya. Kalau dia nggak babal berarti nggak boleh sama pacarnya. Aduh, dimarahin nih sama cewek aku sedang.
Nih, kalau saya dulu motivasinya ini menaklukkan integral. Nah, itu kan gagal ya. Ya udah jadi saya malas aja. Menaklukkan integral gagal, tapi menaklukkan yang jadi istri sekarang kan berhasil. Itu karena sekolah. Sekolah. Kebayang kalau dia tidak sekolah kan nggak akan Nggak sering akan. ketemu. Dan saya menjadi ahli integral kayaknya. Integral. Sip lah, udah berarti ya. Siap. Nanti kalau ada kesempatan lain mungkin kita akan bahas lebih yang lain lah gitu Lebih tentang belajar dalam mengajar lagi. lebih dalam Nah, lagi. jadi kesimpulannya gitu ya, maksudnya Ya. pada dasarnya mengajar itu adalah belajar gitu. Betul. Gitu. Ya. Itu aja sih. Sip. Oke. Gitu aja episode sekarang di Pulang Ajar, sampai ketemu lagi ya. Bye. Bye. Bye.